Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdi Safira dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, analisis kualitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit dulu apa itu analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibayar oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Yang pertama itu analisis kualitatif. Analisis kualitatif terkait dengan data-data non-keuangan nasabah. Metode yang digunakan pada umumnya adalah dengan membandingkan informasi yang ada dengan standar industri, sehingga risiko yang ada dapat dipahami. Selanjutnya, bank dapat mengantisipasi terhadap risiko yang akan timbul. Ruang lingkup yang dianalisis yang dibahas dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu aspek manajemen. Kemampuan nasabah dalam rangka mengelola usahanya dapat dilihat dari riwayat dan pengalaman nasabah. Faktor usia, bahkan kondisi keluarga seringkali menjadi faktor yang sangat penting untuk diketahui, terlebih untuk mikro dan kecil. Pada kondisi seperti ini, pembiayaan yang akan diberikan oleh bank harus dilakukan memiliki pengalaman yang tepat dan disertai pembelajaran kepada nasabah untuk memperbesar kegiatan usahanya yang pada masa yang akan mendatang. Aspek manajemen dalam hal ini adalah sesuatu yang melekat kepada pengelolanya. Adapun ruang lingkup yang ditelaah adalah menyangkut rekam jejak atau pengalaman individu dan sistem manajemen dalam usaha yang dikelola saat ini. Yang kedua yaitu aspek usaha, produksi atau pengadaan barang. Dalam dunia industri, aspek produksi ini meliputi proses pengadaan bahan baku, proses menjadi barang, setelah jadi sampai menjadi barang jadi, dan proses penyimpanan stok persediaan. Aspek syariah dan yang ketiga itu aspek syariah dan legalitas. Kelengkapan legalitas pribadi dan legalitas usaha nasabah yang harus diteliti dengan saksama. Selain itu, keabsahannya juga diperhatikan dalam hal ini, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada Intan Selina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Selina akan menjelaskan sedikit tentang analisis kuantitatif, di mana analisis kuantitatif ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama analisis horizontal atau tren, untuk membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode tertentu sesuai kebutuhan analisis, dan rasio dan pos-pos penting laporan posisi keuangan laba rugi yang dibandingkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis, terutama untuk mengetahui rasio pertumbuhan. Yang kedua, analisis vertikal atau rasio, membandingkan di antara pos penting dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada laporan posisi keuangan adalah rasio likuiditas dan solvabilitas, sedangkan pada laba rugi adalah rasio rentabilitas dan efisiensi. Yang ketiga, analisis kebutuhan pembiayaan. Analisis kebutuhan pembiayaan ini terbagi atas 3. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, di mana kegunaan pembelian barang atau kebutuhan nasabah yang tidak terkait dengan usaha, dan pendekatan cek rasio pendapatan dibandingkan dengan jumlah angsuran per bulan, di mana maksimum adalah sebesar 40%. Cek utang yang lain yang mungkin ada. Selain itu, cek dokumen dan keabsahan barang yang dibeli. Yang kedua, modal kerja.
Modal kerja terbagi dua, yaitu kegunaan. Yang pertama, kegunaan untuk pembelian bahan baku atau jadi, serta untuk biaya produksi atau penjualan. Yang kedua, pendekatan dengan cara mengetahui kapasitas maksimum perputaran usaha, perputaran modal kerja atau WCTO sama dengan perputaran piutang atau RTO ditambah perputaran persediaan atau ITO. Kebutuhan MK ditambah WCTO dikali HPP dikali proyeksi penjualan. Yang ketiga, pembiayaan investasi. Terbagi dua juga. Yang pertama, kegunaan, pembelian mesin produksi, gedung dan sarana lainnya. Yang kedua, pendekatan, cek harga atau kebutuhan dana real, cek kemanfaatan, cek kemampuan keuangan, serta cek keabsahan dokumen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.